Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Resep Official. Halo teman-teman semua, kali ini Sobat Resep ingin memberikan tutorial membuat tempe crispy yang dijual sama pedagang gorengan pinggir jalan ya. Baik tentang caranya maupun hasilnya insya Allah sama. Nanti tempenya akan renyah, crispy, gurih, dan renyahnya tahan lama ya. Pertama-tama siapkan bahan-bahannya, yaitu bumbu halus, ada bawang putih, kemiri sama kunyit, kemudian ada garam, sasa, penyedap rasa, sama baking powder ya. Untuk adonannya siapkan tepung terigu seperempat, bebas mau pakai merek apa saja, ukurannya seperempat. Kemudian ada tepung beras nanti kita pakai sedikit saja, hanya untuk campuran ya. Pertama kita masukkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian campurkan dengan tepung beras 1 sendok makan ya teman-teman. Ingat, untuk takaran seperempat terigu, tepung berasnya cukup 1 sendok saja. Kemudian masukkan atau campurkan bumbu-bumbu, ada bumbu halus dan garam serta penyedap ya, kita masukkan jadi satu semua. Kemudian kita campur dengan air. Untuk tepung terigu seperempat, di sini Sobat Resep memakai air dengan takaran gelas seperti ini ya, agar teman-teman mudah memahami. Karena biasanya Sobat Resep hanya menggunakan filling saja, tapi ini takutnya nanti ada teman-teman yang kurang paham, jadi Sobat Resep sengaja memakai gelas agar nanti mudah dipahami ya. Untuk takaran tepung seperempat, di sini Sobat Resep menggunakan air sebanyak 1,5 gelas. Untuk hasilnya nanti tingkat kekentalannya insya Allah pas ya. Jadi jangan sampai adonan nanti keenceran ya teman-teman, karena nanti jadinya itu keripik tempe kalau terlalu encer. Sedangkan tempe crispy itu berbeda dengan keripik tempe ya teman-teman ya. Nah, kalau adonannya terlalu kental, jadinya itu seperti tempe mendoan. Nah, jadi di sini Sobat Resep menggunakan tingkat kekentalan yang pas agar nanti hasilnya cantik, agak kriul-kriul gimana gitu. Jadi kalau dijual pun nanti itu bagus ya, cantik. Calon pembeli nanti insya Allah tertarik lah. Ya, ini sudah jadi, kira-kira kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita potong tempenya. Tempe ini saya beli seharga Rp2.000, tidak terlalu panjang, berbentuk persegi ya. Teman-teman harus cari yang berbentuk persegi tapi tebal ya. Harga 2.000 itu cocok lah, tempe yang seharga 2.000 itu pas. Nah, nanti kita potong jadi 2 seperti ini, lalu kita iris tipis agar semakin banyak tempenya yang kita iris, semakin banyak pula keuntungannya ya teman-teman. Jadi walaupun kita jual seharga 500 pun insya Allah masih ada untungnya ya. Kita jangan khawatir, pasti ini laris ya. Kalau kita jual 500, kita masih dapat untung, dagangan kita laris ya teman-teman. Kita potong seperti ini, iris tipis. Usahakan teman-teman menggunakan pisau yang tajam ya, agar tidak membuat irisan tempe itu berudul ya. Jadi tempenya nanti irisannya akan mulus kalau pisaunya tajam. Nah, kita iris tipis seperti ini. Caranya seperti ini, mohon diperhatikan.
Untuk satu potongan tempe itu usahakan bisa menjadi 8 ya. Jadi kalau 2 potongan tempe itu harus menjadi 16. Kalau bisa lebih tipis lagi lebih bagus, tapi untuk menjadi 16 itu pun sudah banyak ya, untungnya sudah lumayan. Nah, ini satu tempe menjadi 16 irisan ya teman-teman. Kalau dijual 500-an ketemunya nanti 8.000 ya, dari modal 2.000. Selanjutnya kita melakukan penggorengan teman-teman. Untuk menggoreng tempe crispy jangan pakai tangan seperti ini ya, kurang praktis, kurang cepat nanti ya. Kita menggunakan alat seperti ini, lalu kita masukkan ke adonan, baru kita goreng ya menggunakan sabitan. Kebanyakan para pedagang pinggir jalan menggunakan cara seperti ini. Kita masukkan satu persatu sampai minyaknya penuh ya sama tempe. Jadi nanti kita menggorengnya itu tempenya menyesuaikan kapasitas minyak ya. Usahakan kalau hasilnya ingin bagus itu minyaknya harus penuh dengan tempe maksud saya. Kita terus masukkan seperti ini. Nah, rahasia untuk menjadi crispy dalam tempe crispy adalah ketika kita memasukkan adonan ke dalam minyak, usahakan itu tempenya langsung naik ke atas ya. Jangan kita masukkan dalam minyak itu tempenya mengendap di bawah agak lama ya baru naik, itu jangan, itu kemungkinan tidak akan crispy ya. Jadi rahasianya di situ ya. Ketika kita masukkan ke dalam minyak itu tempenya akan langsung naik ya teman-teman. Kalau tempenya sudah masuk semua, lalu kita balik ya. Untuk proses pembalikan tempe bisa dilakukan 1 kali ataupun 2 kali ya. Di sini saya akan melakukan sebanyak 2 kali proses pembalikan. Kalau dulu ketika saya belajar sih dikasih tahu cukup sekali, tapi ini melihat ini ya, saya menggorengnya pakai kompor biasa, jadi proses pembalikannya 2 kali karena ngaruh ya kalau pakai kompor biasa sama pakai kompor yang mawar itu yang buat gorengan. Tapi untuk hasil akhirnya ya beda-beda tipis saja teman-teman, nggak perlu khawatir. Yang penting ikuti tutorial dari saya, dari Sobat Resep, step by stepnya, insya Allah anti gagal lah, insya Allah berhasil. Kita balik-balik seperti ini. Kalau sudah nanti baru kita tekan-tekan ya, tujuannya untuk agar tempe cepat matang. Oke teman-teman, ini tempenya sudah matang, siap kita angkat ya. Ciri-ciri tempe crispy kalau sudah matang itu warnanya kuning keemasan ya teman-teman, kuning keemasan. Lalu teksturnya kita tekan-tekan. Kalau sudah kaku dan mengeras itu artinya tempe sudah siap untuk kita angkat ya, sudah matang. Tempe crispy ini sebetulnya prospeknya lumayan ya teman-teman. Dari tempe seharga 2.000 kita potong menjadi 16 irisan, itu akan keluar omset 8.000 ya teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman bisa menjual 20 bungkus tempe ataupun 40 bungkus tempe dalam sekali jualan, itu omsetnya berapa ya. Tapi itu semua tergantung rezeki masing-masing sih. Jadi teman-teman tinggal berusaha saja, nanti rezeki kita serahkan kepada yang di atas ya. Yang penting di sini Sobat Resep sudah memberikan tutorial agar teman-teman bisa ya untuk berusaha, untuk berwirausaha. Nah, ini tempenya hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik, ada kriwilnya sedikit. Kita coba dulu ya seperti apa teksturnya. Renyah, gurih, empuk ya, nggak terlalu keras ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.